Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salamuhu ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Jamaah yang dimuliakan, yang semoga di hari ketiga dari bulan Syawal Allah menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, taqabbal ya karim, kullu 'amin wa antum bi khair. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kebersamaan yang panjang, kebersamaan yang lama tidak memberikan bukti yang mutlak akan kesetiaan. Namun bukti sebuah kesetiaan ketika pesan dan kesan yang kita lalui bersama begitu mendalam, bahkan kita masih merasakan pesan-pesan itu membayangi kita. Bahkan terkadang ketika kita mengingat-ingat momentum bernostalgia di dalamnya, tak terasa terkadang kita meneteskan air mata. Maka apakah kebersamaan kita dalam kesetiaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala masih seperti kita di dalam bulan suci Ramadan? Karena sesungguhnya seorang hamba akan ia menjadi hamba yang Rabbani, bukan hamba yang Rabbani. Maka sesungguhnya barang siapa yang menyembah Ramadan, barang siapa yang tidak mengenal Allah kecuali di waktu Ramadan, sesungguhnya Ramadan madha wa qadha, telah selesai dan usai. Namun barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka barang siapapun di antara kita yang menyembah Allah dengan sejatinya penghambaan, sesungguhnya Allah hayyun la yamut, adalah maha yang hidup tidak akan mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya menjadi generasi yang terbaik, menjadi hamba pilihan, tidak akan terrealisasi kecuali kita dengan menengok dan meneladani para salafun salih. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, beliau menegaskan, la yasluha amru hadil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan baik urusan sebuah umat ini kecuali ia dengan meniru kebaikan para salafun salih. Dan itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah generasiku, kemudian setelahnya, dan kemudian setelahnya. Maka berbicara mengenai kehidupan para salafun salih, ketika mereka selesai dari bulan Ramadan, mereka tetap menjadi hamba Allah yang Rabbani. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai kehidupan para salafun salih, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika beliau mengutip perkataan Al-Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan, kana salafun salih yad'una Allah ay yuballighum Ramadan, thumma yad'una 6 ashhurin ay yataqabbala minhum. Bahwasanya para salafun salih mereka berdoa selama 6 bulan lamanya agar mereka disampaikan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kembali selama 6 bulan agar diterima amal ibadah mereka. Mereka tidak merasa ujub dengan kebaikan-kebaikan yang mereka perbuat di bulan Ramadan. Dan mengenai hal ini juga apa yang ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan, kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amali.
Jadilah kita hamba-hamba Allah yang perhatian kita diterimanya sebuah amal lebih kita perhatikan daripada mengamalkan amal itu tersendiri. Kenapa demikian? Maka beliau mengatakan, alam tasma'u qala Allah. Tidakkah kita mendengarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah, sesungguhnya Allah hanya menerima amal kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menegaskan innama, menggunakan adatul hasr, hanyalah sesungguhnya yang Allah terima amal perbuatannya adalah mereka yang sampai pada derajat ketakwaan. Dan hal ini juga apa yang ditegaskan oleh Umar ibn Abdul Aziz ketika beliau keluar di hari Idnya berkhutbah, maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian sumtum salasina yauman wa kumtum salasina lailatan. Sesungguhnya kalian hari ini telah berpuasa selama 30 hari dan menegakkan qiyamul lail selama 30 malam. Dan hari ini juga kalian keluar menuju lapangan mengharapkan ampunan dari Allah agar diterima amal kebaikan-kebaikan kalian. Dan kalian bergembira dengan hari raya. Maka beliau mengatakan, kana salafuna salih, sesungguhnya orang-orang pendahulu kami dari salafuna salih, ketika datang hari raya tampak pada mereka kesedihan, kegundahan, maka dikatakan kepada mereka, hada yaumu id, yaumu farhin wa surur. Ini adalah hari raya, hari kebahagiaan dan kita berbahagia. Maka mereka mengatakan, na'am sadaqtum, ya benar apa yang kalian katakan. Namun kami adalah Abdullah, kami adalah hamba-hamba Allah. Amaroni maulaya an a'mala salihan walam adri ayuqbala minni amla. Namun kami adalah hamba-hamba Allah yang di hari ini kami merasa, yang kami diperintahkan Allah untuk beramal soleh, namun kita merasa apakah amal kita diterima atau tidak, dan kami tidak mengetahui. Maka seandainya kami mengetahui amal kita diterima, fadaka wal id, itulah hari raya. Salafuna saleh, seusai bulan Ramadan, mereka fokus berdoa kepada Allah. Mereka ingin mengabdikan kesetiaannya dalam beristiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Dan keadaan itu adalah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam firman-Nya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah menegaskan ketika memuji para generasi terbaik, dan mereka orang-orang yang mereka mempersembahkan apa yang mereka telah persembahkan dari puasanya, qiyamul lailnya, sedekahnya, dan amal kebaikan apa saja. Setelah mereka mempersembahkan amal yang terbaiknya, qulubuhum wajilah, hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka meyakini akan kembali kepada Allah. Maka mengenai ayat ini berkata bintu Siddiq Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apakah ayat ini adalah ayat yang turun kepada mereka hamba-hamba Allah yang dulunya mereka pernah mencuri atau minum khamr sehingga mereka takut akan amalnya? Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Siddiq, akan tapi mereka adalah orang-orang yang mereka yasumuna bin nahar wa yaqumuna bil lail wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Namun mereka adalah hamba-hamba Allah ketika mereka berpuasa di siang harinya, ketika mereka menegakkan qiyamul lail di malam harinya, dan mereka bersedekah, namun hati mereka diliputi dengan ketakutan kepada Allah jika tidak diterima amalnya. Lantas Allah memuji mereka, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun.
Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka adalah orang pertama kali yang akan memperolehnya. Dan orang yang berlomba-lomba di dunia ini dalam kebaikan, mereka adalah orang yang pertama kali akan masuk surga. Itulah firman Allah, was-sabiquna as-sabiqun. Yang pertama, mereka yang pertama akan masuk surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba seusai ia melakukan ketaatan kepada Allah, ia menghadirkan roja wal khauf, berharap kepada Allah dan takut jika amalnya tidak diterima. Dan seorang hamba yang mereka senantiasa menghadirkan hati wajilah takut kepada Allah, takut jika tidak diterima amalnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dibuat ujub dengan amal kebaikannya. Mereka tidak akan pernah kenyang dengan amal kebaikan-kebaikannya. Selesai dari satu amal kebaikan, ia tidak akan pernah puas untuk melakukan kebaikan setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memuji generasi terbaik, ketika memuji orang-orang yang mereka tidak pernah kenyang dengan amal kebaikannya, Allah Asy-Syakur, Allah yang maha membalas kebaikan dengan kebaikan, juga memberikan tanda bahwasanya tidaklah seseorang melakukan suatu amal kebaikan kemudian Allah terima amal kebaikannya. Di antara tandanya adalah firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Allah menegaskan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Mengenai ayat ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, beliau mengutip sebuah perkataan Sa'id bin Jubair yang mengatakan, inna min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa inna min uqubati sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan sesungguhnya hukuman keburukan dosa adalah dosa setelahnya. Maka tidak seorang hamba ketika usai mengamalkan suatu amalan, kemudian ia tertarik hatinya untuk melakukan amal kebaikan setelahnya. Ini diantara bisyarah, kabar gembira, sebuah tanda bahwasanya amal seorang hamba diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur yang maha membalas kebaikan dengan kebaikan. Itulah firman Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, amal kalian bermacam-macam. Setiap dari kita punya amal masing-masing. Maka Allah menegaskan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang dia memberi, kemudian dia bertakwa, kemudian dia membenarkan kebenaran, membenarkan kebaikan, dalam tafsirnya kalimat tauhid atau jannah, surga di sisi Allah. Allah memberikan janjinya, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan baginya jalan kebaikan, yaitu jalan menuju surga. Wa amma man bakhila wastaqna. Adapun orang yang bakhil terhadap dirinya, wastaqna, tidak butuh ampunan dari Allah, tidak membutuhkan rahmat dari Allah, tidak membutuhkan balasan kebaikan dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya balasan surga. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan baginya jalan yang susah, jalan yang sulit, yaitu jalan menuju neraka. Wal'iyadzubillah. Maka ayat ini menegaskan, tidaklah seorang hamba melakukan suatu kebaikan melainkan Allah akan mudahkan baginya pada kebaikan setelahnya. Barakallahu azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammad ibnu Abdillah
wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan tidaklah seorang hamba melakukan sebuah kebaikan melainkan Allah akan mudahkan baginya untuk kebaikan setelahnya. Dan tidaklah setiap seorang hamba menjadi hamba Allah melainkan ia akan menjadi hamba Rabbani. Maka barang siapa yang mengenal Allah di Ramadan dan di luar Ramadan ialah hamba Rabbani. Dan barang siapa yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan saja, ia adalah hamba Ramadhani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah yang kedua ini kita mengambil pesan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 92 awal menegaskan wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian menjadi seorang perempuan, dan janganlah kalian menjadi seorang perempuan yang telah mengurai-beraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi kembali berurai-berai. Ayat ini menegaskan kepada kita tentang tasbih, sebuah permisalan, tamsil, sebuah permisalan. Janganlah kita menjadi seorang perempuan yang ketika dia memintal benang yang sudah kuat kemudian dicerai-beraikan kembali. Memberikan pesan kepada kita, amal kebaikan yang sudah kita rajut, amal kebaikan yang sudah kita persembahkan selama bulan suci Ramadan, jangan kita cerai-beraikan, jangan kita uraikan. Selama sebulan kita berpuasa Ramadan, selama sebulan kita melakukan ketaatan, jangan sampai ketaatan yang sudah kita lakukan tidak membekas sedikit pun ketika kita keluar di bulan suci Ramadan. Jangan sampai amal kebaikan yang sudah kita kumpulkan kita hilangkan sia-sia dengan perbuatan dosa-dosa kita. Namun tetaplah kita istiqomah, tetaplah istiqomah dan sembahlah Allah sampai datang kematian. Itulah firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, yaitu kematian. Di antara bentuk kesetiaan kita dengan Ramadan, di antara bentuk kita menjadi hamba yang Rabbani adalah ketika kita mendawamkan amal kebaikan-kebaikan di bulan Syawal. Maka di antara kebaikan yang bisa kita lakukan sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal berpuasa, seakan-akan dia berpuasa dalam waktu setahun. Maka jika kita ingin termasuk hamba-hamba Allah yang ingin melihat amal kebaikan diterima selama bulan suci Ramadan, maka perlu kita perlihatkan bahwasanya kita masih setia dengan amal-amal kebaikan di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang lainnya. Maka barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ibadallah, innallaha amurukum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bihi malaikatah faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا وطاعاتنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم عليك باليهود الصهيونية، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميرهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.